Nah, kemarin kita sudah sampai pada eh, ya, sudah sampai pada eh, MOSFET, mode-mode pada MOSFET. Jadi ada 3 mode, ya. Ada 3 mode. Kemarin kita sudah lihat ilustrasinya di MOSFET ada 3 mode. Jadi ada mode cut off, trioda, dan saturasi. Ya. Oke. Ya, jadi ada mode cut off, trioda, dan saturasi. Oke, nah kita bahas ya di sini nanti untuk analisis DC ya. Oke. Nah, jadi di sini ada 3 ya, ada 3 persamaan ya. Jadi ada untuk trioda, ada untuk saturasi ya. Jadi ini dilihat dari relationship antara VDS ya, VDS dengan VOV ya, atau VGS dikurangi VT ya. Jadi ini sebenarnya ada 4, tapi yang kita pelajari di sini asumsinya hanya 3 ini saja ya. Yang ini nanti sebenarnya ada pengaruhnya tapi di skip ya. Jadi yang pertama itu ketika VDS lebih kecil dari VOV. Jadi VDS ini nilainya kecil sekali. Ya. Nah ini dari sini relationship-nya seperti ini ya. Jadi arus sama dengan ini konstanta ya, COX W ini. Kemudian kita lihat di sini ternyata relationship-nya adalah ada unsur VDS dan juga VOV. Ada dua-duanya berpengaruh. Oke. Kemudian yang kedua VDS kurang dari VOV ya. Nah, di sini ini mode kita bisa sebut ini modenya trioda. Nah, di trioda ini yang berpengaruh adalah VOV dan VDS. Jadi dua buah voltage ini dia akan mempengaruhi jumlah arus. Sementara saat mode ini saturasi, yang mempengaruhi hanya VOV saja. Jadi kita lihat di sini VDS jumlah arus yang mengalir di ID itu berpengaruh dengan VDS sampai pada saturasi. Saat saturasi dia VDS sudah tidak berpengaruh. Ya, jangan lupa VG. Oke, jangan lupa VOV itu sama dengan VGS dikurangi VT. VT ini tegangan untuk agar transistornya ini bisa kemarin bisa ada ngalur yang threshold ya, ada terbentuk channel ya. Ini besarannya antara 0,7 ya. Oke, jadi ada 3 region ya. Jadi di sini ada trioda, saturasi, kemudian ada cut off. Cut off itu karena VDS-nya kecil ya, maka tidak ada channel ya, 0 intinya. Oke. Nah, ini saya skip, kita langsung ke untuk analisis DC ya. Anda harus hafalkan ya, rumus untuk mencari ID ya. Mencari ID. Nah, ada 2 kasus ya yang karena kan yang ada arusnya yaitu saat trioda dan saat saturasi ya. Oke, jadi ada 2 kasus. Oke, bentar ya. Panas.
Nah, ini ada 2 kasus ya, yaitu trioda dan saturasi. Jadi nanti saat Anda analisis DC, langkah pertama ini adalah menentukan kira-kira, eee, transistor itu beroperasi di mode apa, apakah trioda atau saturasi, ya. Oke, ini untuk, oke saya lewati ya. Nah, kita langsung ke, analisis MOSFET dalam rangkaian DC, dalam rangkaian DC. Oke. Nah, ini, ada sebuah problem ya. Jadi misalkan ya, sebuah transistor MOSFET ya, itu, diberi catu VDD plus 2,5, kemudian catu yang negatif VSS minus 2,5. Kemudian ada beberapa, parameter di sini ya. Jadi I-nya yang mengalir ini adalah 0,4 miliampere ya. VD-nya ini adalah 0,5 ya. Kemudian, beberapa parameter VT 0,7, μN COX 100 miliampere per V kuadrat, L 1, kemudian W sama dengan 32. Ya. Oke, kita lihat, di sini dulu. Oke, VD tadi adalah 0,5, volt. Oke, kalau dari sini ya, VD 0,5, kemudian untuk menentukan ya, untuk menentukan apakah dia, modenya trioda atau saturasi, kita lihat ini gate kan, ini drain. Jadi kalau dari seperti ini, gate-nya itu kan berarti di ground. Sementara VD itu, 0,5 volt, ya. Jadi ini 0. Berarti dengan kata lain VGS itu kurang dari VDS, ya. Jadi VGS ini kurang dari VDS. Nah, jadi, untuk, hubungan seperti ini berarti, dia modenya adalah saturasi ya, saturasi. Karena apa? Karena VGS itu, eee, atau VD-nya itu lebih besar dari VG, ya, lebih besar dari VG. Itu jadi saturasi. Nah, untuk saturasi ini berarti kita menggunakan rumus yang ID sama dengan setengah COX kali W per L ya, kali VOV kuadrat ya, ini L. Nah, ini tinggal dimasukkan rumus saja. Jadi ini, yang ditanyakan ini adalah nanti, eee, kita tentukan resistor R, D, dan RS ini berapa ya, berapa. Kan yang ditanyakan adalah, eee, desain tentukan, value RD dan RS sehingga transistor beroperasi dengan ini. Oke, kita, clue yang pertama kita sudah dapat yaitu adalah, eee, saturasi ya, saturasi. Nah, ini kemudian kita masukkan ID-nya tadi 0,4 miliampere ya, 0,4 miliampere. Kemudian ini setengah, ini tadi 100, kemudian 32 per L, 32 bagi 1. VOV ini kan berarti, eee, oke.
ID-nya ini tadi 0,4, tapi kita lihat satuannya ini hati-hati. Satuannya ini adalah mikro ya. Jadi kita bisa tulis di sini adalah 400. Adalah 400 miliampere. Kemudian ini VOV kuadrat. Ini bisa dicoret 4, 8 bagi 2 berarti 1/4. VOV berarti VOV ini berarti setengah ya. Kan kuadrat ini setengah atau 0,5. Nah, VOV sama dengan setengah atau 0,5. Sebenarnya VOV ini adalah sama dengan ya VGS ya kurangi dengan VT ya. Kurangi dengan VT. Nah, sementara VT-nya ini diketahui adalah 0,7 ya. Jadi hilang. Hilang. Tadi diketahui ya, VOV sama dengan 0,5 ya. Itu sama dengan VGS kurangi VT. Nah, VT-nya 0,7 ya. Jadi 0,7 VGS. Sehingga VGS itu sama dengan 1,2. Oke, ini berarti VGS ini 1,2 volt. Ya. Ini berarti antara VGS ini 1,2 berarti ini besarnya adalah minus 1,2 ya. Karena apa? Karena ini kan 0 ya. Ini 0. Diketahui VGS 1,2 berarti beda potensialnya ini adalah minus 1,2 ya. Nah, setelah kita dapatkan ini ya. Terlalu cepat. Ya, nanti kalau terlalu cepat nanti coba saya upload ya di YouTube, nanti bisa diulangi. Oke, Pak. Siap. Kasih, Pak. Nah, ini jadi 1,2 ya. VGS ini 1,2 kan. Jadi kalau beda tegangannya ini 0, ini berarti minus 1,2. Nah, berarti kita sudah tahu di sini minus 1,2, di sini adalah 0,5. Nah, kita bisa dengan mudah menentukan yang pertama RD. Ya. RD ini kan berarti DD kan berarti VDD dikurangi VD bagi, jadi VDD dikurangi VD dibagi I kan. Nah, ini sudah VDD-nya sudah tahu 2,5. VD-nya sudah ketahui 0,5. ID-nya sudah diketahui 0,4 miliampere. Ya, jadi di sini bisa dihitung ya 2,5 kurangi setengah 2 volt dibagi ID-nya adalah 0,4 miliampere ya. Jadi 2 dibagi 0,4 miliampere itu sekitar 5 kilo ohm. Ini yang untuk RD. Untuk yang RS ya. Nah, di sini kita sudah tahu juga VS ya. Berarti VS dikurangi VSS dibagi ID. VS-nya kan minus 1,2 ya. Minus 1,2 ini kemudian dikurangi 2,5 ya. Berarti minus 1,2 itu kurangi 2,5. Minus kurangi minus kan plus kan, berarti 1,3. Ini beda tegangannya 1,3. 1,3 volt dibagi dengan 0,4. Nah, ini hasilnya sekitar 3,25 kilo ohm. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang kita dapatkan ini. Ini adalah besar resistornya. Nah, jadi langkah pertama, ini saya summary, ini adalah kalian tentukan dulu modenya. Tentukan mode. Tentukan modelnya dulu seperti apa. Hilang. Bisa hilang ya. Tentukan modenya seperti modenya apakah saturasi atau dioda. Ya. Kemudian setelah tentukan modenya, ini kan ada rumus ya. Rumus mencari ID dari mode yang sudah kita tentukan. Ya.
Ini yang lain kan cuma konstanta-konstanta ya. Jadi Anda cuma tinggal masukkan konstanta. Jadi di sini sudah ada rumusnya untuk menentukan ID. Ya. Nah dari situ Anda tinggal cari ya dengan ya hukum Ohm, hukum Kirchhoff ya yang sudah Anda analisis yang sudah Anda dapatkan di sebelumnya ya, di kuliah sebelumnya. Kuliah rangkaian listrik ya. Jadi tadi didapatkan RD berapa tadi? 3 ya. 5 kilo ohm. 5 kilo ohm. RS-nya 3,25 kilo ohm. Oke, tadi kehapus ya. Kalau misalkan ini pengen lihat lagi, nanti coba buka YouTube-nya. Nanti saya upload. Oke, kemudian kita lihat contoh soal yang lain ya. Oke. Terus saya tutup dulu WhatsApp-nya. Oke, mungkin ada yang tanya, Pak, kapan dia trioda, kapan dia saturasi. Nah, Anda lihat di sini aja ya, ada di slide-nya ini ada berapa ketentuannya ya. Nah, jika ya, jadi kalian bisa lihat jika ini kalau di sini tulisnya VDG ya, VDG berarti dari drain ke gate ya. Dari drain ke gate itu lebih besar ya dari VDG lebih besar daripada V threshold ya. Dia trioda ya. Ini berarti pokoknya yang drain itu lebih besar daripada gate. Itu berarti trioda. Kemudian ini kurang dari VI ini thresholdnya. Oke, ini Anda bisa ya nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Satu aja di sini ya. Misalkan ini trioda ya. Trioda. Kemudian saturasi. Kita lihat ini macam-macam kan, ada yang VSD, ada yang VSG dibolak-balik ya. Kita ambil satu aja, VSD kurang dari VOV. Oke, sementara kita tahu kan VOV itu adalah VGS dikurangi V threshold ya. VSD ya. SD. Jadi ini bisa kita tulis VSD kurang dari VGS. Kok jelek ya tandanya. Dikalikan plus, dikalikan minus semua ya. VT berarti VGS dikurangi VSD lebih dari VT ya. Lebih dari VT ini berarti VGS ya dengan VSD ya, dikurangi VSD berarti ini saya perlu ini misalkan ada gate, kemudian ini D, ini S. Nah, jadi VGS dikurangi VSD itu berarti apa itu?
VGD ya, VGD ya. VGD lebih dari VT. Ya. Jadi gate-nya itu lebih besar daripada drain ya. Sudah pasti dengan selisih VT ya. Sementara kalau yang saturasi ini VSD lebih besar dari VOV. Ya kan? Nah, kita lihat sama ya dengan penurunan yang sama. Nanti pada akhirnya nanti VGS kurang dari, sorry, ini VT ya, VT. Berarti ini intinya VGD ini kurang dari VT. Oke, jadi misalkan tadi ya, tadi gate-nya tadi kan 0 ya, 0, kemudian drain-nya itu tadi 0,5, kemudian S-nya itu adalah minus 1,2 ya. Tadi di contoh yang barusan kita selesaikan tadi. VT sama dengan 0,7 ya. Nah, ini kita lihat ya, ternyata VGD ya. VGD itu kurang dari VT ya. Jadi VGD ini berarti berapa? VGD-nya adalah minus 0,5 ya. Ini 0, ini 0,5 ya. Ini D. Nah, maka dia tadi bersifat sebagai saturasi. Oke, jadi ini untuk menentukan apakah dioda itu trioda atau saturasi. Ya. Di analisis DC ini kita tentukan dulu apakah trioda atau saturasi. Nanti ada suatu kasus di mana kita belum bisa menentukan apakah trioda atau saturasi. Nah, kita pakai asumsi nanti. Kita pakai asumsi. Oke, ini ya, jadi coba diingat aja ini. Oke. Jadi kalau selisihnya VGD-nya ini kurang lebih besar dari VT, maka dia trioda. Kalau VGD kurang dari VT, maka dia saturasi. Oke, kita lihat persoalan selanjutnya. Nah, ini ada ya. Ini jangan lupa ya, di sini kalau bingung kita kasih dulu tandanya, ini gate, ini source, ini drain ya. Kita lihat dia modenya apa ya. Dia modenya apa? Nah, kita lihat G-nya ini terkoneksi dengan VDD ya. Jadi ini ada lambangnya ini, berarti sama. Jadi dia 5 volt ya. Berarti kita lihat di sini VG. Nah, VG ini sama dengan 5 ya. Kemudian VD ini sama dengan 0,1. Kita lihat VT-nya ada berapa? VT-nya di sini tidak disebutkan VT-nya. Kalau VT tidak disebutkan, ya kita asumsikan saja. Asumsikannya itu biasanya itu 0,7 ya. VT 0,7 ya. VT 0,7. Oke, kita lihat VGD berarti 5 kurangi 0,1 berarti 4,9 volt ya. Ini lebih besar daripada VT ya. Besar daripada VT, sehingga ini kondisinya apa? Trioda. Trioda ya. Jadi trioda. Nah, dengan trioda kita tentukan ID-nya. Jadi dengan rumus untuk yang trioda ya. Untuk yang trioda ini rumusnya agak panjang ya, Bang.
setengah. Oke, ke aksen N ini sama dengan mu N kali COX ya, sama aja. Cuma itu disingkat. L. Kemudian di tanda kurungnya ini ada banyak VGS min VT. Kemudian dikali VDS kurangi setengah VDS kuadrat. Oke, mohon maaf. Tulisan saya jelek. Oke. Nah, ini rumus untuk mencari ID-nya ini. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan apa sih? Malah kita belum tahu yang ditanyakan apa. What is the effective resistance? Nah, ini sama, dicak berapa sih resistansi R ini ya. Resistansi R ini berapa? Berarti kan diketahui ampernya berapa kan, ID-nya ketahuan. Nah, sekarang kita untuk nyari R ini kan berarti beda tegangan sudah tahu. Nah, tinggal nyari I-nya ini berapa ya. Nyari ID-nya ini berapa. Nah, ini sudah, yaudah kita masukkan aja ini. Setengah. Ke aksennya N-nya ini diambil dari ini, W per L. Nah, ini sudah dikasih gampang ke aksen W per L sama dengan 1. Kemudian kali VGS. VGS gate ya. GS VGS berarti kan 5. 5 dikurangi sorry. Ternyata VT-nya diketahui ya. VT-nya bukan 0,7 ya. Sorry. VT-nya ini diketahui 1 volt. Ya udah ini VT-nya 1 volt. Nah, tetap ini VGD lebih besar dari VT. Jadi udah, berarti ini enggak berubah. 5 kurangi 1. Kemudian dikali VDS. VDS-nya ini sudah diketahui 0,1. 0,1 ini ground kan, berarti 0,1 dikurangi setengah 0,1 kuadrat. Nah, oke, nah ini dihitung ya. Ini hasilnya sekitar 0,395. Oke, kalau kalian punya bukunya, ini ada pembahasannya di bukunya. Nah, sekarang kita sudah tahu arus yang mengalir di sini 0,395. Ya, sudah tahu. Nah, sekarang kita tinggal nyari ini, R-nya ini. Ini mudah ya, tinggal RD sama dengan VDD dikurangi dengan VD dibagi dengan ID. Nah, ini sudah diketahui semua. Sehingga kurang lebih 253 ohm. Ya, VDD ini 5 volt, VD ini 0,1, ID ini 0,395 yang barusan kita cari. Nah, hasilnya ini. Oke, jangan lupa ya tandanya. Tanda di sini ini miliampere ya. Sorry, bukan 253. Ini sekitar 12,4. Saya salah lihat. 12,4 kilo ohm. Ya. Jadi RD-nya ini adalah 12,4 kilo ohm. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita tentukan dulu modenya apa, kemudian baru kita bisa dapatkan parameter yang lain. Nah, kemudian nih yang agak lebih kompleks lagi. Nah, kita lihat. Ini sudah dibahas belum ya? Belum dibahas ini.
Nah, ini di sini diketahui ya, diketahui bentuknya seperti ini ya. Bentuknya konfigurasi rangkaian. Nah, kita diminta untuk nyari apa? Nah, suruh cari tahu tegangan di masing-masing ini. Tegangan. Oke. Disuruh diminta mencari tahu tegangan di sini dan di sini. Nah, untuk nyari tegangan ini kan, ini RD sudah diketahui, berarti Anda nyari I kan? Nyari I-nya. Untuk nyari I, Anda harus tahu dia modenya apa. Nah, sekarang kita cari tahu modenya ini apa. Coba kita telusuri ya. Jadi di sini ada namanya apa ya? Ada 2 resistor kan di sini. Ini biasanya untuk pembagi tegangan ya. Bagi tegangan. Ada 2 resistor di sini, kemudian di tengah-tengahnya ditarik. Jadi ada di sini diberi 1 daya 10 volt. Berarti dengan seperti ini kita bisa tahu pembagi tegangan di sini kurang lebih plus 5 volt ya. Dibagi tegangan. Jadi di sini VG-nya udah tahu 5 volt ya. Nah, kita tahu VG 5 volt, kemudian VD dan VS-nya ini belum ketahuan ya. Dan VD-nya belum ketahuan, jadi 5 volt. Karena kita nggak tahu ID-nya berapa. Pada titik ini kita tidak bisa menentukan besar mode diodanya itu apakah trioda atau apakah saturasi. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat namanya asumsi. Jadi kita perlu nebak dulu. Nah, dari tebakan kita nanti itu kita apply di sini ya. Nah, dari hasil tebakan itu nanti dicek ulang lagi apakah tebakan kita itu tepat atau enggak. Kalau misalkan tidak tepat, itu ganti asumsinya, asumsi yang lain. Oke, nah misalkan di sini kita asumsikan ya, kita misalkan asumsikan di sini -6 itu. Oke, di sini sebelum kita asumsikan, di sini diberi dulu apa namanya, diberi sebuah besarannya untuk apa ini, VD ini berarti 10 volt dikurangi dengan kalau di sini mengalir ID ya, berarti 6 ID. Nah, kalau di sini berarti ya, kalau di sini mengalir ID ya, berarti ini 10 mengalir 6 ID. Berarti kalau di sini VGS-nya ini kan tegangan ya. Tegangan. Jadi ini 0 dikurangi 6 dikurangi arah ke sana 6 ID ya. Berarti di sini ya 6 ID. Ya, di sini jadi misalkan apa namanya, ini kan ground 0 ya. Jadi agar dia mengalir ID, besarnya ID, ini berarti tegangan di sini besarnya adalah 6 ID. Oke, jadi besarnya VGS ya. Besarnya VGS ini berarti 5 VG
dikurangi VS. VS-nya adalah 6 ID. Ya. Kemudian dengan asumsi kita itu diodanya adalah saturasi. Jadi kita buat asumsi dulu. Saturasi. Di ID sama dengan setengah, langsung ya, W per L VGS min VT kuadrat ya. Oke, VGS-nya kita sudah tahu, tapi ini dalam bentuk variabel. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ya. Jadi ID sama dengan ini. Nah, ini biasanya dibuat mudah ini. KSNWL 1 semua. Jadi ID sama dengan setengah dikali dengan 1 dikali dengan VGS-nya 5 minus 6 ID dikurangi VT. VT-nya tadi 1 kuadrat. Sorry. Ya, sebentar, ini tak. Geser dulu. Nah, ini sudah diselesaikan aja setengah. Ini berarti 5, 4 dikurangi 6 ID dikuadratkan. Dengan persamaan kuadrat ya. Kuadrat. Berapa ini? 4 kurangi 6 ID kuadrat berarti 16. Ini setengahnya tak ini dulu. Berarti 4 kuadrat itu kan 16 minus 2AB. 2 kali 4 kali 6 24, 48 ID di B kuadrat. Jadi 36 ID kuadrat. Sama dengan 8 kurangi 48 ID plus 24. Mana ya plusnya? Plus 18 ID kuadrat. ID. Oke, jadinya sebuah persamaan kuadratik. Ini dicari akar-akarnya. Oke, sini 18 ID kuadrat dikurangi 25 ID plus 8. Nah, ini ya susah ya kalau dicari manual. Anda bisa cari manual pakai B kuadrat min 4AC, pakai rumus itu untuk mencarinya. Nah, di sini ketemunya di sini ID sama dengan ada dua kemungkinan ya. Ada 0,89 dan ada kemungkinan yang kedua adalah ID sama dengan 0,5. Ada dua kemungkinan. Oke. Nah, kemudian kan kita sudah dapat ID ini dua. Ada kemungkinan pertama dan kemungkinan yang kedua. Nah, kita coba sekarang ID-nya ini, ya. ID ini ke dalam asumsi kita ya, asumsi kita. Nah, untuk yang kemungkinan pertama itu ID-nya sama dengan 0,89. 0,89 ini berarti kalau di sini ya, kalau 0,89 ini berarti voltage di sini ini 0,89 kali 6 ya.
berarti sekitar 4,5 ya, 4,5 volt, 4,5 volt. Sorry, bukan 4,5 volt, 0,9 sekitar 5,4 volt. Sementara di sini 10 minus 6 ID ini berarti sekitar 10 dikurangi ini ya, berarti 4,6 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini tidak masuk akal. Kenapa? Ini yang source ini kok lebih besar daripada yang drain. Nah, ya. Dan juga lebih besar daripada gate-nya ya, 5,4. Nah, ini nggak masuk akal ya. Nah, jadi yang pertama itu ID sama dengan 0,89 itu tidak bisa digunakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya. Jadi tadi ada dua kemungkinan ya, ID-nya 0,89. Satu lagi ID sama dengan 0,5 ya. Ini sudah dicoret. Nah, yang 0,5 ini berarti ID-nya 6 kali ID berarti 3 volt. Di sini ada 7 volt ya, 10 kurang. Nah, ini lebih ya. Ini lebih masuk akal dari pengamatan ini. Oh, ini berarti S-nya ini lebih besar daripada gate ya. S-nya lebih besar daripada drain. Oke. Kemudian kita cek lagi dengan asumsi saturasi, yaitu adalah kita dapat ini 5 ya. Saturasi tadi kita cek syaratnya saturasi yaitu adalah VGD ya. VGD itu kurang ya. Kurang dari VT. Nah, dari VT. Nah, VG-nya berapa tadi? VG-nya adalah G-nya 5 ya. VG kurang VD sama VT. Jadi VG-nya tadi 5, VD-nya 7, itu kurang dari 1. Ternyata benar ya, ini min 2 kurang dari 1. Berarti asumsi kita benar dengan nilai ID 0,5 ini. Ya, memang agak panjang ini apa namanya problemnya ini. Oke, tapi bisa diselesaikan. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk menyelesaikan analisis DC di transistor MOSFET. Ya. Jadi Anda fokusnya adalah bagaimana mencari VG, VS, VD, VS. Ya. Kemudian apa modenya? Ya. Kalau modenya tidak diketahui, Anda bisa cari dulu. Kalau misalkan masih nggak diketahui ya kita buat asumsi. Kita buat asumsi. Asumsi kemudian dimasukkan asumsinya, kemudian dicek lagi. Di akhirnya dicek lagi apakah asumsinya benar atau enggak. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau Pak, mau bertanya. Ya. Gimana? Untuk nilai VT itu pasti diketahui ya, Pak? Soalnya kan ya, seperti yang tadi yang sebelumnya. Oh iya. Tadi saya salah tadi. Tapi kalau misalkan nggak diketahui, itu biasanya VT itu 0,7, sekitar 0,7. Ya. Tapi kadang-kadang juga diketahui juga satu ini kayaknya karena di soal ini pengen mensimplifikasi ya VTN-nya. Jadi nanti hitung-hitungannya kalau satu itu gampang. Ini ketahui. Intinya ini kalian jangan melihat rumus yang panjang itu jadi zipper istilahnya ya. Pasti diketahui kok ya. Ini apa, W per L ini apa ya. Nah, cuma apalagi nanti kalau ujian kalian bisa buka ini catatan ya. Ini jadi rumus itu nggak perlu dihafalkan sebenarnya, cuma
Ini versi agak apa ya? Versi lama. Ya, ini sebenarnya dibalik-balik VDS, VSD ini balik-balik. Ada VGS ya. Jangan bingung. Ini kalau di slide ini lebih amannya mana ya? Slide. Mau tanya sedikit, Pak. Ya, silakan. Untuk di soal itu di rangkaian musket itu biasanya si VG sama si V yang di D itu selalu sama, Pak. Selalu apa? Selalu sama. VG Sama dengan apa? source itu. Hah? VG sama VD-nya, drain-nya. Hmm? Di gate sama di drain itu voltasenya selalu sama, Pak. Ya enggak lah. Kalau untuk Yang mana? enggak, Yang ini. VDD itu, Pak. Ini yang soal ini toh. Yang soal ini kan sama. Ya. Soal ini VD enggak sama juga. Ini VG dengan VD sama enggak? Beda ya. Enggak, maksudnya yang ini, Pak, yang di atasnya resistor RD itu, Pak. Jadi source-nya sama. Ya, source-nya sama. Enggak. Jadi kalau Anda lihat tanda ini berarti dia ke sebuah source yang sama, VDD yang sama. Oke, baik, Pak. Ada yang lambangnya kayak gini ke bawah, itu berarti VSS. Itu source-nya berarti negatif ya. Ya. Ya, ini saya mundur lagi. Nah, ini juga bisa pakai ini ya. Rumusnya ini trioda, ini saturasi ya. Ini yang mu n COX ini bisa diganti ke aksen N. Ke aksen N bisa diganti. Ya biasanya nggak terlalu ini kok. Nanti coba saya buat ini, saya simplifikasi nilainya jadi agak mudah. Jadi kalian cuma menghafalkan yang ini aja. Jadi kan kalau dari sini kita bisa lihat nih, trioda ini selain dipengaruhi VDS, dia juga dipengaruhi VOV. Selain dipengaruhi VOV, dia dipengaruhi oleh VDS. Jadi ingat ya, ini VOV ini gate, tegangan gate. Jadi besarnya arus selain ditentukan oleh gate-nya, ternyata dia dipengaruhi oleh drain source-nya juga. Itu untuk yang ini. Trioda. Kalau yang saturasi, ya dia cuma dipengaruhi gate saja. Pengaruhi gate. Oke, kalau yang ini VDS, ya ini kecil ya, VDS-nya nilainya kecil sekali. Nah ini dilihat, karena nilainya kecil sekali, ini berarti bisa ya dianggapnya 0. Oke, mungkin itu ya, apa namanya. Kalau kalian merasa kurang latihan soalnya, ya ini ya nanti coba Anda buka bukunya ya. Itu bukunya ada soal dan pembahasan. Nah, ini saya batasi sampai sini untuk UTS ya. Dia ada selanjutnya ada analisis sinyal kecil ya, tapi nanti setelah UTS saja. Oke, ada yang tanyakan? Saya mau tanya dikit, Pak. Ya. Kalau penulisan VDS dengan VSD itu sama atau beda, Pak? Ya beda ya. Beda, jelas beda. VDS itu sama dengan VD kurang VS. VSD ini sama dengan VS kurang VD. Beda ya, jangan salah. Jadi Anda baca rumus juga, jangan kebalik juga ya. Rumusnya nanti mungkin beda-beda, ada yang pakai VDS, ada yang pakai VSD ya. Nah, berarti Anda menginterpretasikannya juga beda. Tuh. Ya. Kalau VDD ini atau VSS ini bukan berarti VD kurang VD ya, tapi ya memang apa namanya, satu dayanya ini untuk drain VDD. VSS satu daya untuk source. Nah, ini berarti VDD berarti bukan berarti VD kurang VD. Oke, ada lagi? Oke.
Ya mungkin nanti divariasikan soalnya. Oke, kalau nggak ada ya udah saya tutup aja lagi. Ya, udah persiapan untuk UTS. Mungkin ya, tapi saya nggak janji ya. Mungkin kalau sempat saya akan buat latihan soalnya ya. Jadi di beberapa hari sebelum UTS saya buat latihan soal di Spada. Nah, kira-kira Anda bisa latihan di situ. Dan soalnya nanti kan ya seperti kemarin nanti beda-beda tiap orang. Beda tiap orang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sore.